I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Marc Marquez menjadi bintang dalam Behind the Dream, Marc, sebuah serial produksi Repsol Honda yang mendokumentasikan kembalinya juara dunia MotoGP 6 kali itu ke pit box timnya di GP Austria. Dalam episode pertama yang dirilis di saluran media sosial Repsol Honda, publik dapat melihat sejumlah adegan yang belum pernah dilihat sebelumnya dari kunjungan Marc Marquez ke Red Bull Ring. Dari situ, fans atau penonton dapat mengekstrak beberapa bagian yang sangat penting. Di antaranya kalimat tegas, "Saya tidak ingin berada di sirkuit tanpa berkendara," kata Marquez sebelum mendekati RC 213V-nya, yang digeber Stefan Bradl dalam Grand Prix Austria. The Baby Alien lalu menggambarkan sensasi yang dirasakannya di hadapan motornya. Ketika Anda berada di rumah, tentu, Anda punya keinginan kembali balapan, tetapi saat berada di trek dan melihat tim dan motor Anda, ada hal istimewa dalam diri Anda, ujarnya. Perasaan yang membuat Anda gugup, karena bagaimanapun juga, itu merupakan motor Anda, meskipun dengan nomor start yang berbeda milik Bradl, imbuh Marquez. Marc Marquez yang tampak dalam Behind the Dream, Marc adalah sosok pembalap yang sangat tulus. Ia tidak ragu untuk berbicara tentang masalah ketakutan, yang sebagai manusia, juga dimilikinya. Ketakutan untuk masa depan, dengan situasi yang saya miliki sekarang, berbeda. Jelas, risiko balap motor akan selalu sama karena itu mentalitas saya dan saya tak bisa berkendara dengan cara lain, ucapnya. Tetapi cara menghadapi cedera, urusan masa depan, sedang berubah. Ini bukan hanya tentang saya, pada usia 30 tahun, Anda tidak punya mentalitas yang sama dibanding ketika Anda berumur 20 tahun. Pikiran dan ketakutan pemilik nomor 93 itu dihadapi dengan mengandalkan orang-orang yang dekat dengannya. Menurut Marquez, kehadiran mereka sangat penting baginya dalam situasi saat ini. Orang-orang di sekitar saya adalah hal yang terpenting karena ya, saya adalah orang yang kuat. Namun saya perlu punya seseorang untuk berbagi emosi saya, tutur Marquez sebelum bicara soal Repsol Honda. Semua orang memberikan 100%, tetapi sekarang, dalam situasi yang sulit, yang paling penting adalah tetap termotivasi dan menerima bahwa kami berada dalam periode yang berat. Sementara itu, Andrea Dovizioso memutuskan untuk gantung helm dari MotoGP pada tahun ini. Rencananya, Dovizioso bakal mengakhiri karirnya di MotoGP usai balapan di sirkuit Misano Marco Simoncelli pada tanggal 4 September akhir pekan ini. Dovizioso diketahui telah memutuskan untuk pensiun sejak liburan musim panas. Sebagai pengganti, Cal Crutchlow akan membalap di 6 balapan tersisa bersama dengan Daryn Binder. Kepergian Dovizioso itu berarti hanya menyisakan satu pebalap MotoGP angkatan tahun 2010, yakni Aleix Espargaro. Sementara Aleix Espargaro masih bertahan dan saat ini membela Aprilia Racing, Aleix juga dipastikan masih akan berlaga di MotoGP musim depan bersama Aprilia dan berpasangan dengan Maverick Vinales. Aleix Espargaro memang sudah tidak muda lagi, usianya telah menginjak 30 tahun. Namun belakangan Aleix berhasil mengangkat posisi Aprilia di MotoGP musim 2022. Ia berhasil mengantongi kemenangan pertama Aprilia pada gelaran MotoGP Argentina 2022. Menurutnya, tak banyak pebalap yang ingin gabung ke Aprilia, apalagi pebalap muda yang kini balapan di kelas Moto2, mereka lebih memilih pabrikan lain ketimbang Aprilia. Motor balap Aprilia pun kerap diremehkan. Tapi bukannya terpuruk, Aleix justru membuktikan bahwa dirinya memang masih sanggup untuk bersaing dengan para pebalap muda yang membela tim pabrikan. Sejak hari pertama saya mengatakan saya akan mencoba untuk menempatkan motor ini di puncak. Saya tidak pernah berharap itu akan memakan waktu begitu lama, tetapi akhirnya kami mencapainya. Bahkan 3 tahun lalu kami mencoba meyakinkan beberapa pebalap muda untuk datang, yang sekarang berada di Moto2, dan mereka mengatakan, kami lebih suka menunggu motor lain jadi ini sebenarnya memberi saya lebih banyak rasa lapar, memberi saya motivasi ekstra, dan sekarang aku bahagia, ucapnya.